Bagaimana jika rahasia untuk membuatnya semakin menginginkan Anda adalah dengan mundur sejenak? Kedengarannya aneh, bukan? Kita sering diberitahu bahwa jika kita menginginkan sesuatu, kita harus berjuang keras dan menggenggamnya erat. Namun, dalam hubungan, terkadang tindakan paling kuat yang bisa kita ambil adalah tidak melakukan apa-apa. Dengan memberi ruang, Anda tidak menunjukkan ketidakpedulian, sebaliknya, Anda menunjukkan kekuatan, kesabaran, dan keyakinan diri, kualitas-kualitas yang berakar dalam filsafat Stoik. Hari ini, kita akan membahas mengapa mundur sejenak bisa menjadi langkah terbaik yang bisa Anda ambil, dan bagaimana mengadopsi pola pikir Stoik dapat mengubah pendekatan Anda terhadap hubungan, membuatnya kembali kepada Anda dengan sukarela dan alami. Mari kita telusuri strategi ini dan lihat bagaimana keheningan bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nomor 1, mengapa ruang adalah hadiah, bukan ancaman. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda sedikit mundur, dia justru mulai mendekat? Ada dinamika halus namun kuat yang terjadi ketika Anda memberinya ruang yang dia butuhkan. Ini hampir terasa berlawanan dengan intuisi, Anda ingin dia lebih dekat, tapi jawabannya justru ada dalam memberi ruang untuk bernapas. Disinilah banyak pria melakukan kesalahan, mereka terlalu melekat, mengejar, dan mencari jaminan terus-menerus. Namun, bagaimana jika rahasianya justru mundur dan membiarkan dia mendekat dengan keinginannya sendiri? Bayangkan Anda sedang memegang kupu-kupu. Jika Anda menggenggamnya terlalu erat, sayapnya bisa rusak. Tapi jika Anda membuka tangan, memberinya kebebasan untuk terbang dan menjelajah, kemungkinan besar dia akan memilih untuk tetap tinggal. Hubungan tidak jauh berbeda, dengan memberi ruang, Anda memberinya kebebasan untuk memilih Anda kembali, bukan merasa terjebak atau tertekan. Ini adalah bentuk kepercayaan diri yang tenang yang mengatakan, saya tidak perlu menggenggam terlalu kuat, karena saya percaya pada ikatan kami. Dalam momen-momen ketidakpastian, Anda mungkin merasa tergoda untuk mengisi setiap celah dengan pesan, telepon, atau isyarat perhatian untuk menunjukkan bahwa Anda peduli. Tapi, bagaimana jika Anda melihat keinginan ini dengan cara yang berbeda? Alih-alih melihat keheningan sebagai kekosongan, anggap itu sebagai kesempatan baginya untuk merenung, merindukan Anda, dan menemukan kembali perasaannya. Ini bukan soal memainkan permainan, ini tentang memahami ritme alami dari sebuah hubungan. Seperti ombak, ketika air menarik diri, ia mengumpulkan kekuatannya untuk kembali menghantam pantai. Salah satu prinsip Stoik inti adalah mempercayai aliran alami kejadian dan berlatih kesabaran. Epictetus pernah berkata, jangan menuntut agar hal-hal terjadi sesuai keinginanmu, tetapi inginkan agar hal-hal terjadi sebagaimana adanya, dan engkau akan berjalan dengan baik. Terkadang, ini berarti menerima ketidaknyamanan untuk melepaskan dan memiliki keyakinan bahwa jika memang jodoh, semuanya akan kembali kepada Anda. Ini adalah seni melepaskan, bukan dari cinta, tetapi dari hasilnya. Memberikan ruang bukanlah tanda ketidakpedulian atau kelemahan, itu adalah tanda kedewasaan emosional. Ini menunjukkan bahwa Anda menghormatinya cukup untuk memberinya waktu berpikir, bernapas, dan memutuskan apa yang diinginkannya. Mudah salah paham bahwa memberi ruang berarti menarik diri atau kehilangan minatnya, tetapi sebenarnya, ini adalah salah satu hal paling menghormati dan penuh kasih yang dapat Anda lakukan. Ini adalah cara untuk berkata, saya menghargai kemandirian Anda dan hubungan kita. Apakah Anda ingin menjadi pria yang dia rasa harus merespons karena sopan santun, atau pria yang dengan tulus ingin dia hubungi karena merindukan kehadiran Anda? Dengan memberikan ruang, Anda menciptakan tanah subur bagi perasaannya untuk tumbuh, tanpa tekanan perhatian yang terus-menerus. Ini memungkinkannya untuk merenung, mengingat momen-momen yang telah kalian lewati, dan merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran Anda. Dan justru dalam kekosongan itu, keinginan dan kerinduan mulai terbentuk. Di dunia saat ini, dengan pesan instan dan konektivitas yang terus-menerus, keheningan bisa terasa tidak nyaman, bahkan menyiksa. Namun, ingatlah bahwa seringkali dalam keheninganlah dia bisa benar-benar mendengarkan hatinya sendiri. Berikan dia waktu itu, berikan dia hadiah itu. Membiarkannya bernapas bukanlah tanda ketidakpedulian, itu adalah kepercayaan, kepercayaan pada kekuatan yang telah kalian bangun bersama dan kepercayaan pada diri sendiri. Ini adalah kepercayaan diri yang tenang yang sering diabaikan, kepercayaan diri yang berakar pada mengetahui nilai diri Anda sendiri dan memahami bahwa hubungan sejati tidak memerlukan pembuktian yang terus-menerus. Jadi, lain kali Anda merasa tergoda untuk mengurangi jarak,
berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak karena ketakutan atau keyakinan. Karena ketika Anda bertindak dengan keyakinan, Anda akan menemukan bahwa dia lebih mungkin kembali, bukan karena terpaksa, tetapi karena memang menginginkannya. Nomor 2, bayangkan Anda duduk di sebuah ruangan yang sunyi, Anda bisa mendengar setiap suara, setiap gerakan kecil. Namun, ketika ruangan penuh dengan kebisingan, mudah untuk melewatkan momen-momen kecil yang berarti. Dalam hubungan, hal ini juga sama. Interaksi terus-menerus dan kata-kata yang tiada henti bisa menutupi apa yang sebenarnya penting. Tapi ketika Anda mundur sejenak, ketika Anda merangkul keheningan, Anda menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih dalam berkembang. Inilah yang disebut undangan diam, sebuah pesan kuat yang disampaikan tanpa satu kata pun. Pikirkan saat terakhir Anda sedikit menarik diri, mungkin Anda tidak segera membalas pesan atau memilih fokus pada kegiatan Anda sendiri daripada mengisi setiap saat dengannya. Apa yang terjadi? Seringkali, dia mulai merasakan ketidakhadiran Anda, bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, dengan siapa Anda, dan mengapa Anda tidak begitu mudah dijangkau. Ini bukan soal bermain permainan, ini adalah memberi dia kesempatan untuk merindukan Anda. Anda memberinya hadiah berupa refleksi, kesempatan untuk memikirkan Anda secara lebih dalam, melampaui interaksi permukaan yang terus-menerus. Saat Anda memberi seorang wanita ruang, Anda sedang melakukan sesuatu yang halus namun mendalam. Anda berkata tanpa kata-kata, saya tidak perlu Anda di sini setiap saat untuk merasa aman. Kepercayaan diri yang tenang ini menarik, karena menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan sendiri, mengejar hal-hal Anda sendiri, dan tidak putus asa untuk perhatiannya. Keyakinan diri semacam ini jarang ada dan sangat menarik, karena menunjukkan bahwa Anda menghargainya tetapi tidak perlu validasi dari kehadirannya secara terus-menerus. Dalam Stoikisme, pesan-pesan yang paling kuat sering disampaikan melalui keheningan dan pengendalian diri. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tindakan kita, bukan kata-kata, yang mendefinisikan karakter kita. Dia berkata, jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria baik, jadilah dia. Dalam konteks ini, menarik diri adalah tindakan kesabaran dan kepercayaan. Ini adalah demonstrasi kemampuan Anda untuk diam, membiarkan segalanya berkembang secara alami, dan menyampaikan nilai diri Anda tanpa kata-kata. Jarak tidak harus berarti ketidakpedulian, itu adalah kesempatan baginya untuk merindukan Anda, mengingat mengapa dia tertarik kepada Anda sejak awal. Ini memberinya kesempatan untuk merasakan ketidakhadiran Anda dan menyadari nilai yang Anda bawa dalam hidupnya. Ini adalah pengingat bahwa waktu Anda bukan sesuatu yang dia berhak atasnya, tetapi sesuatu yang dia pilih, dan pilihan itu membuatnya lebih bermakna. Ada pelajaran penting yang diajarkan oleh Stoikisme, tidak setiap reaksi memerlukan tanggapan, tidak setiap perasaan harus segera diungkapkan. Terkadang, langkah yang paling kuat adalah tidak melakukan apa-apa. Para Stoik memahami kekuatan dalam pengendalian diri, dalam membiarkan hal-hal bernapas. Ini adalah seni menahan diri, bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaan. Jadi, ketika Anda merasa tergoda untuk mengisi keheningan dengan kata-kata atau tindakan, ingatlah ini, keinginan sejati tumbuh di antara momen-momen. Dalam jeda yang tenang itulah perasaan mendalam muncul, di sanalah rasa penasaran dan kerinduan berakar. Dengan mundur sejenak, Anda bukan sedang menjauh, melainkan memberi dia waktu untuk mendekat. Saat Anda merenungkan konsep undangan diam ini, coba pikirkan bagaimana pendekatan ini dapat mengubah dinamika dalam hubungan Anda. Keheningan, ketika digunakan dengan bijak, bisa menjadi alat yang sangat kuat yang berbicara tanpa kata. Ini tentang menciptakan ruang di mana hubungan yang tulus dan perasaan yang lebih dalam bisa berkembang secara alami. Jadi, saya mengajak Anda untuk merenung, kapan terakhir kali Anda merangkul keheningan daripada terburu-buru mengisinya. Apa yang terjadi setelah itu? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan pengalaman Anda atau tulis komentar dengan kalimat sederhana ini, dalam keheningan, saya menemukan kejernihan. Pandangan Anda mungkin membantu orang lain dalam perjalanan refleksi diri dan pertumbuhan mereka. Nomor 3, bayangkan ini, Anda berdiri di tepi kolam yang tenang, menyaksikan riak-riak air yang muncul dari batu kecil yang dilemparkan. Riak-riak tersebut butuh waktu untuk menghilang sebelum permukaan kembali tenang. Hubungan bekerja dengan cara yang serupa. Ketika emosi sedang tinggi atau ada ketegangan, terkadang hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Alih-alih terburu-buru untuk memperbaiki, menenangkan,
atau mengendalikan situasi. Bagaimana jika Anda mengambil pendekatan yang berbeda? Bagaimana jika Anda membiarkan semuanya mereda secara alami, mempercayai kekuatan kesabaran? Inilah seni tidak ikut campur, keterampilan yang sering diabaikan, namun penting untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih kuat. Ketika Anda memilih untuk tidak ikut campur, ketika Anda mundur dan fokus pada kehidupan Anda sendiri, Anda mengirimkan pesan yang kuat, "Saya percaya bahwa kamu bisa mengelola emosimu, dan saya percaya bahwa saya bisa mengelola emosi saya sendiri." Ini adalah kepercayaan diri yang tenang yang sangat berkesan, memungkinkan kalian berdua ruang untuk bernapas dan merenung tanpa beban tekanan atau harapan. Alih-alih membanjiri dia dengan pertanyaan atau mencoba menyelesaikan setiap masalah secepat mungkin, Anda mengalihkan fokus pada hal-hal yang Anda cintai, seperti berolahraga, mempelajari keterampilan baru, atau menikmati hobi yang membuat Anda bahagia. Ini bukan penghindaran, melainkan pilihan sadar untuk berlatih menahan diri. Ini adalah cara untuk berkata, "Saya peduli dengan kita, tapi saya tidak perlu memaksakan apapun. Saya percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuk kita akan datang dengan sendirinya." Dan dalam ruang tanpa campur tangan ini, hal luar biasa bisa terjadi. Dia mulai memperhatikan absennya reaksi Anda yang biasanya. Dia merasakan pergeseran energi. Alih-alih merasa terbebani, dia merasa lega, bebas untuk berpikir dan merasakan tanpa tekanan. Dan dalam kebebasan itu, rasa apresiasi mulai tumbuh. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya menerima alur kehidupan dan tidak mencampuri setiap liku-liku yang ada. Dia percaya bahwa alam semesta berjalan sebagaimana mestinya, dan peran kita bukan untuk melawan, melainkan menyesuaikan diri dengan tatanan alami tersebut. Ketika Anda berlatih tidak ikut campur, Anda menjalankan kebijaksanaan ini. Anda mempercayai bahwa jika koneksi itu nyata, ia tidak membutuhkan validasi atau campur tangan terus-menerus untuk bertahan. Jadi, lain kali ketika Anda merasa terdorong untuk terlibat dan mengatur perasaannya atau segera menyelesaikan masalah, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingatlah kekuatan menahan diri. Terkadang, hal paling penuh kasih yang bisa Anda lakukan adalah memberinya hadiah berupa ruang, kebebasan untuk merasakan, berpikir, dan kembali kepada Anda atas keinginannya sendiri. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga menciptakan ruang di mana apresiasi sejati bisa berkembang. Anda memberinya kesempatan untuk merenungkan kehadiran Anda dalam hidupnya dan dukungan tenang serta stabil yang Anda tawarkan. Inilah kekuatan yang ditemukan dalam menahan diri, hubungan yang lebih dalam yang tidak dibangun di atas tekanan, tetapi di atas kekuatan kesabaran yang tenang. Nomor 4, pernahkah Anda menyadari bahwa daya tarik sebuah buku terletak tidak hanya pada apa yang diungkapkannya, tetapi juga pada apa yang dibiarkannya untuk Anda temukan? Dalam hubungan, ada dinamika serupa. Ketika semuanya menjadi terlalu dapat diprediksi, ketika Anda selalu tersedia, selalu merespons, selalu ada, kegembiraan mulai memudar. Kenyamanan memang tercipta, tetapi rasa familiar itu juga bisa menghilangkan ketajaman hasrat. Jadi, bagaimana Anda bisa mengembalikan percikan itu? Jawabannya ada pada seni membiarkan misteri. Jika dia sudah mengetahui setiap gerakan Anda, jika dia bisa menebak pesan Anda berikutnya atau rutinitas Anda yang mudah diprediksi, di mana letak sensasinya? Di mana elemen kejutan? Sudah menjadi sifat manusia untuk tertarik pada hal-hal yang belum sepenuhnya dimengerti. Dengan menghadirkan sentuhan misteri dalam hubungan, Anda membangkitkan kembali rasa penasaran. Ini bukan tentang bermain permainan atau menghindar, ini tentang memiliki kepercayaan diri untuk memberi ruang bagi hal yang tidak diketahui, agar dia kembali bertanya-tanya tentang Anda. Kekuatan jarak terletak pada kemampuannya untuk membangkitkan kembali ketertarikan. Ketika Anda tidak selalu bisa diakses, dia memiliki kesempatan untuk memikirkan Anda, bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, dan mengingat mengapa dia tertarik pada Anda sejak awal. Dalam momen-momen ketidakpastian itulah hasrat kembali menyala. Dia mulai membayangkan Anda di luar sana, menjalani hidup dengan tujuan dan percaya diri, dan gambaran itu menjadi sangat menarik. Ini membawa kembali kegembiraan yang dirasakannya saat pertama kali mengenal Anda, sensasi menemukan hal baru. Marcus Aurelius dalam Meditations sering merenungkan pentingnya membiarkan segalanya berkembang secara alami. Dia menulis, perhatikan selalu bahwa segala sesuatu adalah hasil dari perubahan, dan biasakan berpikir bahwa tidak ada yang lebih disukai alam selain mengubah bentuk yang ada dan membuat yang baru. Pendekatan stoik dalam hubungan mirip dengan ini.
Dengan mengambil langkah mundur dan merangkul sedikit misteri, Anda membiarkan alur ketertarikan berjalan dengan alami. Mungkin dia sudah terbiasa dengan Anda yang selalu merespons pesannya dalam hitungan detik, pola yang bisa diandalkannya. Meski itu terasa nyaman, lama-kelamaan bisa menjadi monoton. Sebaliknya, lain kali ketika dia menghubungi Anda, jangan buru-buru membalas. Fokuslah pada apa yang sedang Anda lakukan dan balaslah ketika Anda merasa sudah waktunya. Jeda ini bukanlah pengabaian, ini adalah cara menciptakan rasa antisipasi. Ini menunjukkan bahwa meski Anda menghargainya, Anda juga menghargai waktu dan minat Anda sendiri. Perubahan halus dalam perilaku Anda ini bisa menciptakan efek yang kuat. Tiba-tiba dia tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan, dan pikirannya mulai bertanya-tanya. Dia mulai merindukan kehadiran Anda, memikirkan Anda lebih sering, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dalam dunia Anda. Ruang inilah di mana hasrat lahir. Ini seperti perbedaan antara membaca cerita yang bisa ditebak dan cerita yang membuat Anda penasaran, tak sabar membalik halaman untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, lain kali ketika Anda tergoda untuk menjelaskan secara berlebihan, membagikan setiap detail, atau selalu tersedia, ambil langkah mundur. Percayalah pada kekuatan misteri Anda sendiri. Biarkan dia memiliki ruang untuk bertanya-tanya, merindukan Anda, dan merasakan tarikan ketertarikan itu. Karena bukan hanya yang sudah diketahui yang menjaga hubungan tetap hidup, yang tidak diketahui adalah apa yang membuatnya tak terlupakan. Jika ide ini selaras dengan Anda, beri suka pada video ini untuk membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang mungkin membutuhkan wawasan ini. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda, apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana sedikit misteri bisa mengubah dinamika dalam hubungan Anda? Tulis komentar di bawah dan bagikan cerita Anda, atau cukup ketik misteri menciptakan hasrat jika Anda setuju. Mari kita lanjutkan menonton. Nomor 5, ketika Anda memberi dia ruang, apa sebenarnya yang Anda lakukan? Anda tidak hanya duduk-duduk menghitung jam hingga dia menghubungi kembali, Anda menggunakan waktu itu dengan bijak. Anda berinvestasi dalam diri sendiri, menyalurkan energi Anda untuk tumbuh dan meningkatkan diri. Inilah keunggulan fokus pada diri sendiri, sebuah perubahan yang tidak hanya memperkaya hidup Anda tetapi juga membuat Anda semakin menarik di matanya. Kenyataannya, tidak ada yang lebih memikat daripada seseorang yang tahu nilai dirinya dan aktif bekerja untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Misalnya, Anda memutuskan untuk memberinya ruang, tetapi alih-alih gelisah menunggu panggilannya, Anda memilih untuk menekuni minat Anda. Mungkin Anda pergi ke gym, mendorong batas fisik Anda, dan merasa semakin kuat setiap hari. Atau mungkin Anda mempelajari keterampilan baru, sesuatu yang selalu ingin Anda kuasai, seperti memasak hidangan gourmet atau bermain alat musik. Setiap jam yang Anda habiskan untuk fokus pada pertumbuhan diri adalah investasi, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk hubungan itu. Karena ketika dia melihat Anda berkembang secara mandiri, itu menjadi pengingat kuat akan sosok yang membuatnya jatuh cinta sejak awal. Ini tentang mengubah cara pandang, alih-alih melihat waktu terpisah sebagai kekosongan, lihat itu sebagai peluang. Ruang yang Anda berikan bukan hanya untuk kepentingannya, tapi juga untuk Anda. Anda sedang membangun hidup yang begitu penuh dan berwarna sehingga ketika dia memikirkan Anda, dia melihat seseorang yang terus berkembang. Jenis kepercayaan diri dan keyakinan diri seperti ini sangat menarik. Ini perbedaan antara menjadi pria yang menunggu dan pria yang menciptakan. Kaum Stoik percaya pada kekuatan penguasaan diri di atas segalanya. Seperti yang ditulis Seneca, tidak ada orang yang bebas kecuali dia yang menguasai dirinya sendiri. Filsafat ini tentang mengetahui siapa diri Anda dan secara konsisten berusaha menyelaraskan tindakan Anda dengan diri tertinggi Anda. Dengan fokus pada pertumbuhan diri, Anda tidak hanya menghormati kebijaksanaan Stoik ini, tetapi juga membangun kekuatan batin yang secara alami menarik orang lain kepada Anda. Seiring waktu, dia mulai menyadarinya. Dia melihat perubahan dalam diri Anda, bagaimana penampilan Anda, cara Anda membawa diri, kepercayaan diri dalam suara Anda saat membicarakan proyek atau pencapaian terbaru Anda. Ini pergeseran halus tetapi sangat mendalam. Alih-alih menjadi pria yang menunggu validasi darinya, Anda menjadi pria yang berkembang, yang hidupnya begitu memuaskan sehingga dia ingin menjadi bagian darinya lagi. Jika Anda sedang membangun api, Anda tidak terus-menerus meniupkan napas pada nyalaannya. Anda membiarkannya bernapas, menambahkan bahan bakar secara bertahap, dan membiarkannya tumbuh secara alami. Dalam hubungan,
Peningkatan diri Anda adalah bahan bakarnya. Itu adalah percikan yang membuat api ketertarikan tetap menyala terang. Dengan mendedikasikan waktu untuk diri sendiri, Anda tidak hanya mengisi ruang, tetapi memperkayanya. Anda memastikan bahwa ketika dia memikirkan Anda, dia teringat pada seseorang yang bertekad, yang terus berkembang, dan yang tidak pernah puas dengan sesuatu yang biasa saja. Jalani minat Anda, jaga kesehatan Anda, pelajari hal-hal baru. Biarkan ini menjadi musim pertumbuhan bagi Anda. Karena ketika Anda fokus menjadi versi terbaik dari diri sendiri, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang patut dirindukan. Inilah keunggulan fokus pada diri sendiri, kesadaran bahwa memberi dia ruang bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang Anda. Ini tentang mengetahui nilai diri Anda, mengembangkan kekuatan Anda, dan menjadi sosok yang tidak perlu mengejar, karena Anda sudah berlari menuju kejayaan Anda sendiri. Percayalah, tidak ada yang lebih menarik dari itu. Nomor 6, batasan bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan jembatan yang membangun kepercayaan dan rasa hormat yang lebih dalam. Ketika dia meminta ruang, itu tidak selalu berarti dia kehilangan minat. Seringkali, itu caranya menata ulang perasaannya sendiri. Ketika Anda menghormati permintaannya tanpa mendesak, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kebutuhannya sama seperti keinginan Anda. Jenis rasa hormat ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri untuk memberinya ruang yang dia butuhkan untuk merenung dan kembali dengan caranya sendiri. Bayangkan ini, Anda sudah banyak menghabiskan waktu bersama dan tiba-tiba dia tampak menjauh. Mungkin dia meminta sedikit waktu sendiri, atau mungkin dia tidak seantusias biasanya. Alih-alih membombardirnya dengan pertanyaan atau menuntut penjelasan, Anda memilih jalan lain. Anda memberinya ruang yang dia minta tanpa membuatnya merasa bersalah. Anda menggunakan waktu ini untuk fokus pada hidup Anda sendiri, melakukan aktivitas yang memberi kepuasan, dan menunjukkan bahwa Anda percaya pada hubungan yang Anda miliki. Saat Anda melakukan ini, sesuatu mulai berubah. Alih-alih merasa tertekan, dia merasa dihargai. Dia menyadari bahwa Anda tidak mencoba melewati batas atau menyerbu ruang pribadinya. Dia mulai menghargai kedewasaan Anda, dan rasa penghargaan ini berubah menjadi ketertarikan. Karena Anda telah menunjukkan bahwa Anda bukan sekadar seseorang yang membutuhkan kepastian terus-menerus, Anda adalah seseorang yang memahami nilai kesabaran dan pentingnya batasan yang sehat. Kaum Stoik percaya pada pentingnya mengendalikan diri dan menghormati kemandirian orang lain. Seneca pernah menulis, kekuatan pikiran besar terletak pada kemampuannya untuk tak terkalahkan di hadapan kesulitan. Ini tidak hanya berlaku untuk tantangan hidup, tetapi juga untuk hubungan. Ketika Anda menghormati kebutuhannya akan ruang, Anda sedang mempraktikkan pengendalian diri dan menunjukkan kekuatan batin Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda bisa menahan ketidaknyamanan jarak karena percaya pada ikatan yang sudah terjalin. Dengan menghormati batasannya, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya menghargai hubungan itu, tetapi juga menghargai dirinya sebagai individu. Anda mengatakan, "Aku melihatmu, aku menghormati kebutuhanmu, dan aku cukup percaya diri untuk memberimu ruang." Sikap seperti ini jarang ditemukan, dan itulah yang membuat Anda berbeda. Kebanyakan orang bereaksi terhadap jarak dengan rasa takut, mencoba menarik orang lain lebih dekat karena rasa tidak aman. Namun, ketika Anda melakukan hal sebaliknya, menanggapi dengan tenang dan sabar, Anda menjadi tempat yang aman baginya, seseorang yang bisa dia percayai sepenuhnya. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya menghormati jalannya peristiwa secara alami. Dia pernah menyarankan, terimalah hal-hal yang ditakdirkan untuk mengikatmu dan cintai orang-orang yang ditakdirkan bersama denganmu, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya, terutama perasaan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons, dengan kesabaran, rasa hormat, dan kesediaan untuk membiarkan hal-hal berkembang sebagaimana mestinya. Ketika Anda menghormati ruangnya, Anda mewujudkan pola pikir stoik ini. Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan dan malah merangkul bentuk cinta yang lebih dalam dan autentik. Inilah rahasia batasan sebagai daya tarik. Ini tentang memahami bahwa cinta bukan tentang kedekatan yang terus-menerus, tetapi tentang menghormati ruang satu sama lain, mempercayai hubungan, dan membiarkan waktu dan jarak memperkuat ikatan alih-alih melemahkannya. Saat Anda menghormati kebutuhannya untuk ruang, Anda mengatakan, "Aku menghormatimu, aku percaya pada kita, dan aku cukup yakin untuk membiarkan segalanya berproses."
Dan itu sendiri adalah bentuk ketertarikan yang kuat. Nomor 7, mereka bilang jarak membuat hati semakin rindu, tapi kenapa bisa begitu? Karena dalam momen-momen sunyi saat terpisah, sesuatu yang mendalam terjadi, keinginan mulai muncul kembali. Ini bukan dipaksakan atau dibuat-buat, ini adalah respons alami saat merindukan sesuatu yang dulu sering dianggap biasa. Ketika Anda mundur sejenak dan memberi ruang, seolah-olah Anda menekan tombol reset, menciptakan kondisi sempurna untuk perasaan-perasaan itu kembali muncul dan menjadi lebih kuat. Inilah keajaiban jarak, ia memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali emosi yang mungkin telah memudar karena rutinitas kebersamaan yang terus-menerus. Kaum Stoik percaya bahwa keinginan sejati dan kebahagiaan muncul secara alami, tanpa paksaan atau manipulasi. Marcus Aurelius menulis, segala sesuatu yang terjadi sebagaimana mestinya, dan jika kamu memperhatikannya dengan cermat, kamu akan menemukannya demikian. Gagasan ini juga penting dalam hubungan. Anda tidak bisa memanipulasi keinginan, ia harus tumbuh dengan sendirinya. Dengan merangkul jarak, Anda mempraktikkan prinsip Stoik dengan membiarkan hal-hal berkembang seperti yang seharusnya, mempercayai bahwa perasaan yang tulus akan muncul kembali pada waktunya. Kekuatan jarak terletak pada elemen misteri dan kerinduan. Jarak memungkinkan Anda berdua untuk merenung dan merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh kehadiran satu sama lain. Saat berjauhan, dia memiliki kesempatan untuk memproses emosinya tanpa gangguan komunikasi yang terus-menerus. Dia bisa mengingat momen-momen ketika Anda membuatnya merasa istimewa, momen yang mendekatkan kalian. Dan ketika akhirnya dia menghubungi, itu bukan karena rutinitas atau kewajiban, melainkan karena dia benar-benar ingin terhubung lagi. Bayangkan seperti arus laut yang kuat, ketika laut surut, ia sebenarnya sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghantam pantai dengan keras. Ruang yang Anda ciptakan saat menjauh bukanlah tanda ketidakpedulian, tetapi tarikan mundur sebelum gelombang keinginan baru datang. Anda membiarkannya merasakan beratnya ketiadaan Anda sehingga ketika dia kembali, itu dengan apresiasi yang lebih dalam terhadap apa yang Anda bawa ke hidupnya. Mungkin dia sedang menjauh atau ragu dengan perasaannya, dan alih-alih mencoba meyakinkannya akan nilai Anda atau menekannya untuk berbicara, Anda memutuskan untuk memberinya ruang. Anda fokus pada pertumbuhan diri Anda, pada minat dan hobi Anda, dan membiarkannya merasakan hidup tanpamu untuk sementara. Seiring waktu, dia mulai menyadari apa yang hilang. Itu terjadi di pagi-pagi sepi ketika biasanya dia mengirim pesan pertama kali, atau di malam-malam ketika biasanya kalian tertawa bersama sebelum tidur. Di momen-momen tanpa Anda, kerinduan itu tumbuh. Ketika dia akhirnya menghubungi lagi, itu bukan karena merasa harus, tetapi karena dia benar-benar ingin. Dan ketika momen itu tiba, saat kalian memutuskan untuk terhubung kembali, perasaan itu terasa baru, segar, dan lebih intens dari sebelumnya. Waktu yang dihabiskan terpisah memberinya kesempatan untuk mengingat mengapa dia tertarik pada Anda sejak awal. Reuni itu bukan sekadar kembali ke hal-hal yang sudah dikenal, tetapi menghidupkan kembali segala hal yang membuat hubungan itu istimewa sejak awal. Inilah keindahan memberi ruang. Anda memungkinkan keinginan untuk kembali dengan sendirinya, tanpa paksaan atau pengejaran. Anda cukup mundur dan membiarkan dia menyadari apa yang dia miliki. Ini adalah pengingat kuat bahwa cinta dan ketertarikan paling kuat ketika mereka diberi ruang untuk bernapas. Jadi, saat Anda merasa tergoda untuk menjembatani jarak, ingatlah bab ini. Percayalah pada prosesnya, percayalah pada ritme alami keinginan. Karena ketika Anda merangkul jarak sebagai alat, Anda sedang mempersiapkan panggung untuk kembali yang lebih manis, lebih tulus, dan tak terlupakan. Nomor 8, ada seni yang lembut dalam memberi ruang tanpa menghilang sepenuhnya. Ini tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara menghormati kebutuhannya untuk menjauh sejenak dan tetap menjadi sosok yang stabil dan bisa diandalkan dalam hidupnya. Inilah yang disebut dengan jaminan diam, bentuk dukungan tanpa kata yang menunjukkan bahwa Anda ada di sana tanpa membuatnya merasa terbebani. Ini perbedaan antara menghilang sepenuhnya dan hadir secara bijaksana meski tanpa komunikasi yang terus-menerus, dan ini bisa menjadi salah satu isyarat paling menenangkan yang bisa Anda tawarkan. Bayangkan kekuatan tenang sebuah mercusuar. Mercusuar tidak mengejar kapal, tetapi memandu mereka. Mercusuar berdiri teguh, memancarkan cahayanya sebagai titik acuan, simbol keamanan dan stabilitas, terutama di tengah badai. Saat Anda memberinya ruang, pikirkan diri Anda seperti mercusuar itu. Anda tidak menghilang dari hidupnya, tetapi juga tidak membuatnya merasa terkekang.
Anda ada di sana, tenang, stabil, dan konsisten, sebagai pengingat diam bahwa Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan, bahkan dari kejauhan. Misalnya, jika dia sedang menghadapi masa-masa sulit di tempat kerja atau memiliki masalah pribadi, mungkin dia menarik diri sejenak untuk memproses semuanya sendiri. Alih-alih membombardirnya dengan pertanyaan atau mencoba memaksakan diri masuk, Anda menawarkan jaminan diam. Anda bisa mengirim pesan sederhana, "Aku di sini jika kamu butuh, ambillah waktu sebanyak yang kamu perlukan." Setelah itu, Anda memberinya ruang yang dia butuhkan. Anda tidak menghilang, tetapi juga tidak mendesak perhatian darinya. Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kemandiriannya dan dukungan Anda tidak disertai dengan syarat apapun. Ada kekuatan yang halus tetapi mendalam dalam stabilitas semacam ini. Ini menyampaikan, "Aku percaya padamu dan pada hubungan kita." Ini adalah isyarat penuh kepercayaan diri yang menenangkan tanpa membuatnya merasa terkekang. Ketika dia siap untuk berbicara, dia tahu bahwa Anda ada di sana, bukan karena Anda terus-menerus menunggunya, tetapi karena Anda selalu stabil sejak awal. Dukungan diam semacam ini bisa sangat menghibur, terutama di dunia di mana banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatiannya. Kaum Stoik percaya pada kekuatan kehadiran yang tenang dan tidak tergoyahkan. Marcus Aurelius menulis, "Jadilah seperti tebing yang dihempas ombak, tetapi tetap berdiri teguh dan menahan amarah air di sekitarnya." Prinsip ini tentang menjadi stabil dan kuat, tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Dalam hubungan, ini berarti menawarkan jaminan diam, kekuatan yang tidak perlu berisik atau memaksa untuk terasa. Pikirkan ini seperti akar pohon yang kuat. Cabang-cabang mungkin bergoyang oleh angin, tetapi akarnya tetap tertanam kuat di tanah. Ketika Anda menawarkan jaminan diam seperti ini, Anda seperti akar-akar itu, memberikan fondasi stabil yang bisa diandalkan meski dia merasa tidak pasti atau kewalahan. Dukungan semacam ini halus, tetapi dampaknya tahan lama. Ini menciptakan ruang aman baginya untuk kembali, mengetahui bahwa Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan tanpa merasa tertekan. Kaum Stoik tahu bahwa kekuatan sejati sering kali diam. Kekuatan tidak perlu berteriak atau menuntut perhatian, kekuatan hanya perlu ada. Dengan mewujudkan jaminan diam ini, Anda mempraktikkan bentuk ketahanan Stoik. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda bisa menghadapi jarak tanpa kehilangan jati diri, dan bahwa dukungan Anda stabil dan tidak goyah. Inilah esensi dari jaminan diam, kehadiran yang tenang dan stabil yang tidak membutuhkan kata-kata untuk terasa. Keyakinan tenang yang mengatakan, "Aku di sini dan aku tidak akan pergi kemana-mana." Ketika dia merasakan stabilitas semacam ini dari Anda, itu menciptakan rasa aman yang langka dan berharga, membuat hubungan semakin kuat dan tangguh seiring berjalannya waktu. Nomor 9, jika Anda pernah berjalan di atas tali yang sangat tipis, Anda tahu bahwa keseimbangan itu penting. Jika terlalu condong ke satu arah, Anda bisa jatuh. Begitu juga dalam hubungan, seni memberi ruang bukan tentang pergi ke dua ekstrem, tetapi tentang menemukan keseimbangan yang tepat, tahu kapan harus mundur dan kapan harus lebih dekat. Titik tengah inilah yang menciptakan hubungan yang sejati. Misalnya, jika Anda melihat dia lebih diam dari biasanya, Anda mungkin tergoda untuk terus memeriksa dan mencari kepastian bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi daripada memberinya perhatian yang berlebihan, Anda memilih untuk memberinya sedikit ruang. Anda tidak menghilang sepenuhnya, mungkin Anda mengirim pesan ringan seperti, "Semoga hari kamu menyenangkan, aku cuma ingin memberi kabar." Gestur kecil ini menunjukkan bahwa Anda peduli, tetapi tidak memaksanya untuk langsung memberi respon. Ini cara Anda untuk tetap hadir tanpa membuatnya merasa terbebani. Sebaliknya, ada saatnya dia menghubungi Anda setelah beberapa waktu menjauh. Pada saat seperti ini, itu adalah sinyal untuk Anda lebih mendekat, untuk sepenuhnya hadir dan terlibat dalam momen itu. Kuncinya adalah fleksibilitas, memahami kebutuhan dia sekaligus menghargai kebutuhan Anda sendiri. Hubungan itu dinamis, naik turun, dan peran Anda adalah untuk menjalani perubahan ini dengan kebijaksanaan dan kesadaran. Pikirkan hubungan Anda seperti sebuah taman. Jika Anda menyiraminya terlalu banyak, akar-akarnya bisa membusuk. Jika Anda melupakan taman itu, tanaman akan layu. Dibutuhkan perhatian yang tepat, dengan waktu untuk tumbuh dengan sendirinya. Ketika Anda memberinya ruang, Anda seperti seorang tukang kebun yang tahu kapan harus mundur dan membiarkan matahari melakukan pekerjaannya. Anda tidak meninggalkan taman itu, Anda hanya memberinya ruang untuk tumbuh dengan alami.
Ada interaksi yang indah antara kedekatan dan kemandirian dalam hubungan yang sehat. Memberi ruang tidak berarti mengabaikan atau menjadi dingin. Ini tentang menciptakan dinamika di mana kalian berdua merasa bebas untuk mengekspresikan kepribadian masing-masing, tetapi tetap merawat ikatan yang ada. Ini adalah kepercayaan untuk membiarkannya pergi, dengan harapan dia akan kembali dengan sukarela, bukan karena tertekan, tetapi karena dia memilih untuk melakukannya. Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya moderasi dalam segala hal. Ia menulis, orang yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Dalam hubungan, ini berarti hidup selaras dengan alur hubungan itu sendiri. Ketika Anda terlalu memaksa, Anda merusak keseimbangan. Ketika Anda terlalu menjauh, Anda menciptakan jarak yang sulit dijembatani. Cara stoik adalah menemukan keseimbangan, hadir tanpa berlebihan, memberi ruang tanpa menghilang. Ketika Anda menguasai seni menyeimbangkan kedekatan dan kemandirian, Anda menjadi seseorang yang dia rasa aman untuk berada di dekatnya. Seseorang yang tahu kapan tidak akan membebani, tetapi juga akan ada ketika dia membutuhkan dukungan. Anda menunjukkan bahwa Anda memahami irama hubungan yang sehat, yang menghargai kebutuhan dirinya serta kebutuhan Anda. Hubungan seperti ini sangat langka dan memuaskan karena dibangun atas rasa saling menghormati, kepercayaan, dan pemahaman bersama tentang batasan masing-masing. Jadi, kadang-kadang tindakan paling kuat dalam hubungan adalah dengan mundur sedikit dan membiarkan semuanya berkembang. Dengan memberi ruang, Anda tidak sedang menjauhkan diri, Anda menunjukkan keyakinan yang tenang, rasa percaya diri, dan kepercayaan pada hubungan yang telah Anda bangun. Ini tentang mewujudkan pola pikir stoik, melepaskan keinginan untuk mengontrol hasil apapun dan merangkul alur alami dari keinginan dan ketertarikan. Jika pesan ini sesuai dengan Anda, jangan lupa untuk memberi video ini jempol dan tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat Anda. Bagian mana dari pendekatan ini yang menurut Anda paling menarik? Saya ingin mendengar perspektif Anda. Sebelum Anda pergi, jangan lewatkan video yang disarankan di layar Anda saat ini, yang membahas lebih dalam tentang strategi hubungan dan pengaruh kuat stoicisme. Tekan tombol subscribe jika Anda belum melakukannya, dan saya akan bertemu dengan Anda di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.